Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Gerbang Arwah Tragedi Pamujan Geteh. Geteh tetes kutukan tumetes. Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan giveaway Rp500.000, klik link di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel Selamat Story. Syarat dan ketentuan berlaku. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gerbang Arwah. Suaranya Intan terdengar dari belakang, penuh kewaspadaan. Aku mengabaikannya dan terus melangkah mendekati anak itu. Monggo mas, jenange. Mas beli satu ya. Berapa harganya? Aku merogoh saku celana. Seingatku aku masih menyimpan beberapa uang pecahan. Jemariku menemukan selembar uang 10.000. Nah, untung masih ada. Ini mas beli satu, cukup tidak uangnya? Namun alih-alih mengambil uang itu, anak itu hanya menatapku dengan ekspresi bingung. Matanya menyipit seolah aku baru saja memberikannya benda dari dunia lain. Kenapa diam? Ini ambil. Anak itu masih tidak bergerak. Ekspresinya yang bingung kini bercampur dengan rasa takut. Sebelum aku sempat berkata apa-apa lagi, sebuah ketukan mendarat di kepalaku. Dasar bocah goblok, kau pikir mereka tahu apa itu uangmu? Iki duduk tempatmu. Aku meringis sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Aku cuma mau beli jenangnya, Eyang. Ia mendesah panjang lalu merogoh sesuatu dari balik kembennya yang lusuh. Bocah kok jajanan. Ia mengeluarkan beberapa keping koin tua berwarna perunggu. Koin itu kecil, penuh dengan ukiran yang tidak kukenali. Namun tampak seperti benda berharga di sini. Piro regane? 1 keping, Mbah. Nyi Intan menyerahkan 1 koin ke tangan si anak yang langsung menerimanya dengan wajah lega. Namun sebelum kami sempat pergi, Nyi Intan menambahkan, kembaliannya untukmu. Anak itu menatap koin di tangannya tanpa kebingungan. Wong duite pas gak ono susu. Aku dan Aswan saling pandang, hampir tidak bisa menahan tawa. Yang mau ngeselindra. Jangan ngomong yang aneh-aneh, nanti dia dengar lagi. Aswan refleks menoleh ke belakang memastikan Nyi Intan tidak mendengar. Tidak ada apa-apa di sana, hanya rasa trauma yang membuatnya bergerak spontan. Kami melanjutkan langkah mengikuti Nyi Intan dengan membawa 1 mangkuk jenang dari nampan si anak. Meskipun jenang itu dingin dan rasa manisnya sudah memudar, aku memakannya dengan diam. Entah kenapa aku merasa itu hal paling baik yang bisa kulakukan untuk anak itu. Di bawah guyuran hujan, seorang pria bertudung berjalan memasuki hutan larangan. Langkahnya mantap meski rintik hujan dan lumpur menghalangi jalannya. Di tangannya tergenggam sebuah keris hitam legam berbentuk ular. Bilahnya memantulkan kilat yang berkilauan. Dia terus melangkah hingga tiba di depan sebuah candi tua yang berdiri di tengah hutan. Candi itu tampak mengerikan, diselimuti lumut dan akar-akar pohon yang melilit tubuhnya. Batu-batunya yang retak terlihat seperti gigi raksasa yang siap menelan siapa saja yang mendekat. Namun pria itu tidak gentar. Dia melangkah masuk dan di dalamnya terdapat 2 keris yang tertancap di tanah, berdiri berdampingan seperti penjaga abadi. Dia berlutut di antara kedua keris itu lalu mengeluarkan sebuah mustika di kantongnya.
Mustika itu bersinar redup dengan warna merah darah. Perlahan pria itu menaruh mustika tersebut di tanah, tepat di tengah-tengah keris. Dari dalam jubahnya ia mengeluarkan selembar kertas usang yang dipenuhi tulisan kuno. Dengan hati-hati dia menaruh kertas itu di depannya, lalu menangkupkan keris ular di dadanya. Dengan suara rendah ia mulai membaca mantra yang tertulis di kertas itu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa berat, seperti membawa beban kekuatan yang tidak terlihat. Suara mantra itu menggema di dalam candi bercampur dengan suara hujan di luar. Perlahan mustika di tanah mulai bersinar terang. Cairan merah pekat keluar dari dalam mustika itu, menyebar ke seluruh lantai candi dan terserap oleh tanah di bawahnya. Gemuruh mulai terdengar dari dalam bumi. Tanah di antara dua keris itu perlahan retak, dan dari dalam retakan muncul asap hitam yang mengepul ke udara. Bau busuk menusuk hidung memenuhi seluruh ruangan. Mantra itu selesai diucapkan, dan pria tersebut segera bangkit melangkah keluar dari candi. Dari luar candi itu kini dipenuhi oleh kepulan asap hitam. Suara-suara aneh mulai terdengar seperti tangisan, jeritan, dan bisikan dalam bahasa yang tidak dimengerti manusia. Pria itu berdiri di depan candi membungkuk hormat. Dari keris hitam yang ia genggam, asap hitam mulai keluar membentuk sosok menyerupai wanita dengan tubuh bagian bawah seekor ular. Matanya bersinar merah dan ia menyeringai. Bagus, kau sudah melakukannya dengan benar. Kita hanya tinggal menunggu sampai segel itu benar-benar hancur. Suara wanita itu terdengar tajam seperti bisikan yang menembus pikiran. Di sebuah pendopo besar yang menjadi kediaman Trah Jolopati, seorang lelaki tua dengan rambut putih yang diikat rapi di belakang kepala duduk diam. Ki Aksa, begitu orang-orang memanggilnya, tampaknya termangu di atas tikar pandan yang terhampar di lantai. Tangannya yang keriput menggenggam secangkir teh hangat, namun tatapannya terus tertuju pada gerimis yang tidak henti-henti mengguyur halaman. Pekarangan yang luas dengan pohon-pohon besar itu tampak berkilauan diterpa cahaya redup dari lampu minyak yang tergantung di teras. Namun pandangan Ki Aksa menembus jauh melewati pekarangan, tertuju pada alas Pamujan di kejauhan, yang siluetnya samar-samar terlihat di bawah hujan. Kenapa firasatku buruk sekali malam ini? Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Langkah kaki terdengar mendekat dari dalam rumah. Seorang pemuda bertubuh tegap dengan wajah ramah keluar dari balik pintu. Yudaseta, cucunya, berjalan pelan menuju Ki Aksa dan duduk bersila di sisinya. Pemuda itu menoleh pada kakeknya, mencoba membaca raut wajahnya yang terlihat gelisah. Ada apa, Mbah? Kenapa sepertinya sedang memikirkan sesuatu yang berat? Ki Aksa menghela nafas panjang, perlahan meletakkan cangkir tehnya ke atas meja kayu yang sudah berumur. Hujan malam ini terasa membawa pertanda buruk. Ki Aksa menatap lekas alas Pamujannya, terlihat semakin gelap tertutup kabut. Hutan itu seperti terjadi sesuatu, aku bisa merasakannya, Yuda. Mungkin hanya perasaan si Mbah saja. Bukankah setiap hujan selalu membuat suasana terasa lebih kelam? Kata-kata cucunya ada benarnya, namun perasaan tidak enak itu tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Ki Aksa menggeleng pelan. Tapi malam ini berbeda, Yuda. Setiap kali aku menatap alas Pamujan. Ucapan Ki Aksa tiba-tiba terpotong oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari arah luar pendopo. Ki Aksa dan Yuda saling pandang, raut cemas terlihat di wajah mereka. Siapa itu, Mbah? Tanya Yuda, suaranya berbisik. Ki Aksa menggeleng perlahan, lalu mengarahkan pandangannya ke pintu depan. Ketukan keras tiba-tiba menggema seakan memecah keheningan malam. Yuda segera bangkit dari duduknya. Ki Aksa juga berdiri. Kali ini tangannya sedikit gemetar. Ada sesuatu yang terasa ganjil dengan ketukan itu. Tergesa namun juga terkesan putus asa.
Saat pintu kayu berat itu dibuka, seorang lelaki dengan tubuh penuh luka berdiri di ambang pintu. Tubuhnya basah kuyup, nafasnya tersengal-sengal seperti baru saja berlari sejauh berkilo-kilometer. Bekas cakaran terlihat jelas di wajah dan lengannya. Darah segar mengalir perlahan-lahan dari luka-luka itu. Matanya merah, bergetar antara ketakutan dan kelelahan. Ki Aksa, tolong saya. Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh suara hujan yang masih deras. Ki Aksa segera menghampiri, memegang bahu lelaki itu yang mulai limbung. Tenang Jo, apa yang terjadi padamu? Lelaki itu menangis tertahan, tubuhnya hampir roboh jika tidak ditopang oleh Yuda yang berdiri di sisinya. Dengan suara terbata ia berkata, Istri saya, dia kerasukan. Dia mencoba membunuh saya, Ki Aksa. Tolong selamatkan dia. Ki Aksa tersentak, wajahnya langsung berubah serius. Firasat buruk yang sejak tadi mengganggunya seolah mendapatkan jawabannya malam ini. Di mana istrimu sekarang? Di kandang ternak dekat rumah kami. Suara lelaki itu melemah, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Ki Aksa menatap Yuda, lalu berkata dengan suara rendah namun penuh ketegasan, Ambil lampu minyak dan senjata. Kita harus segera ke sana, tidak ada waktu untuk menunda. Yuda mengangguk tanpa berkata-kata. Ia mengambil lampu minyak yang tergantung di salah satu tiang pendopo lalu bergegas menyusul kakeknya. Di tengah hujan, ketiganya berjalan menuju rumah lelaki itu dengan si lelaki memimpin jalan. Langkah mereka cepat namun penuh kewaspadaan, menyusuri jalan yang mulai becek dan gelap. Hujan malam ini seolah membawa petaka yang siap mencengkeram mereka kapan saja. Setibanya di sana, pemandangan mengerikan segera menyambut mereka. Di belakang rumah, sebuah kandang ayam berdiri di tengah tanah becek akibat hujan. Namun bukan kandang itu yang menarik perhatian, melainkan seorang wanita yang merangkak di tanah berlumpur. Tubuhnya penuh kotoran dengan mulut berlumuran darah. Ayam-ayam mati berserakan di sekelilingnya. Sebagian sudah tidak berbentuk lagi, dagingnya terkoyak dan habis dimakan. Ki Aksa memandang wanita itu dengan seksama, tatapannya penuh kewaspadaan. Wanita itu tidak tampak seperti manusia biasa lagi. Bola matanya sepenuhnya putih, tanpa pupil, dan sorot kosong itu terasa menghujam hingga ke jiwa. Gerakannya liar namun aneh, seolah-olah tulang-tulangnya patah tetapi tetap bergerak dengan kekuatan tak wajar. Saat menyadari kehadiran mereka, wanita itu mendongak dengan gerakan mendadak yang hampir seperti tersentak. Yang mengeluarkan suara geraman rendah, bukan suara manusia, melainkan seperti binatang yang tengah terluka dan marah. Astagfirullah. Yuda tersentak, tubuhnya menegang melihat pemandangan tersebut. Suara beratnya nyaris tenggelam oleh suara hujan yang masih turun tipis. Lelaki yang membawa mereka ke sana langsung berjongkok di belakang Yuda, tubuhnya gemetar ketakutan. Dia berubah seperti itu waktu sedang menutup jendela, Ki. Matanya menatap ke arah alas pamujan. Lalu dia menyerang saya. Sekarang, lihatlah keadaannya. Suaranya terputus-putus, tangannya menutupi wajah seolah tidak sanggup menatap istrinya dalam keadaan seperti ini. Ki Aksa menggenggam tongkat kayunya lebih erat, melangkah pelan mendekati wanita itu. Matanya tetap waspada, menimbang setiap gerakan dari sosok di depannya. Wanita itu perlahan bergeser, tubuhnya berangkat dalam posisi yang aneh, seperti seekor laba-laba yang sedang memburu mangsanya. Siapa kau sebenarnya? Suara Ki Aksa lantang menggema di tengah suara gerimis dan angin. Sorot matanya tajam menembus sosok wanita itu. Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengambil sebuah batu besar yang tergeletak di dekatnya dan melemparkannya ke arah Ki Aksa dengan kekuatan yang mengejutkan. Batu itu melesat cepat, tapi Yuda dengan sigap menepisnya menggunakan tongkat kayu yang ia bawa. Yuda, tangkap dia, jangan sakiti, tapi kita harus menghentikannya sebelum dia menjadi lebih liar.
Yuda mengangguk cepat. Ia maju dengan hati-hati. Tubuhnya merendah untuk menjaga keseimbangan. Namun gerakan wanita itu semakin liar. Ia mulai menghambur ke arah Yuda dengan gaya yang hampir tidak manusiawi. Sambil melemparkan apa saja yang ada di dekatnya. Potongan kayu, pecahan genteng, bahkan tulang ayam. Yuda akhirnya berhasil mendekati wanita itu dan menjepit kedua lengannya dari belakang. Namun saat wanita itu merasa terjepit, ia mengeluarkan suara arangan panjang yang tinggi, membuat bulu kuduk Yuda berdiri. Tubuh wanita itu menggeliat seperti ular yang terjepit, mencoba melepaskan diri dari cengkraman Yuda. Tahan dia. Suara Ki Aksa menggema lagi, kali ini diiringi lantunan ayat-ayat suci dari mulutnya. Bacaan itu terdengar tegas dan mantap, seperti membawa ketenangan sekaligus ancaman bagi apapun yang menguasai wanita itu. Wanita itu meronta semakin hebat. Gerakannya seperti menciptakan aliran kekuatan yang membuat tanah di sekitarnya bergetar. Namun semakin lama, suara Ki Aksa seolah menekan sesuatu di dalam tubuh wanita itu. Tubuhnya mulai melemah, gerakannya melambat hingga akhirnya ia terkulai lemas di tanah, tidak sadarkan diri. Alhamdulillah. Ki Aksa mengusap wajahnya, entah karena basah oleh hujan atau peluh. Suara nafasnya terdengar berat, namun ia tetap berdiri dengan tegap. Sorot matanya tidak lepas dari wanita itu. Lelaki yang membawa mereka menangis terseduh-seduh di samping istrinya yang kini terbaring pingsan. Suara tangisannya memecah keheningan, membawa perasaan duka yang mencekam di tengah suasana yang dingin dan basah. Yuda menoleh pada Ki Aksa, tatapannya dipenuhi kebingungan. Mbah, apa sebenarnya yang terjadi? Ki Aksa tidak segera menjawab. Ia berdiam diri memandang ke arah alas Pamujan yang terlihat samar di balik kabut dan sisa hujan. Setelah beberapa saat, ia akhirnya bicara. Suaranya pelan namun penuh arti. Aku takut segel itu mungkin telah rusak. Kata-kata itu diucapkan seperti sebuah putusan yang berat. Suasana menjadi sunyi. Dalam keheningan itu, Ki Aksa menatap lama ke arah alas Pamujan. Seolah-olah ia bisa merasakan sesuatu di balik bayangan hutan yang gelap. Sesuatu yang bergerak menyembunyikan diri di dalam kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk keluar. Keesokan harinya hujan telah reda, tetapi langit masih kelabu. Kabut tipis menyelimuti desa Jolopati, membawa hawa dingin yang merayap hingga ke tulang. Namun ketenangan pagi itu segera terusik oleh kabar yang menyebar cepat. Warga yang tinggal di perbatasan alas Pamujan mulai mengeluhkan rasa gatal yang luar biasa di tubuh mereka. Bercak-bercak hitam mulai muncul di kulit mereka, disertai rasa perih seperti daging mereka digerogoti dari dalam. Di pendopo, Ki Aksa sedang duduk bersila. Tasbih kayu di tangannya terus berputar perlahan. Yuda datang dengan langkah cepat, wajahnya penuh kecemasan. Mbah, ada 2 warga yang mengalami sakit aneh. Tubuh mereka menghitam dan membusuk, kami tidak tahu apa penyebabnya. Ki Aksa membuka mata, menarik nafas panjang. Bawa aku ke sana, Yuda. Aku harus melihatnya sendiri. Begitu tiba di rumah salah satu korban, bau busuk langsung menyergap indera penciuman mereka. Warga berkumpul di sekitar rumah, tetapi mereka menjaga jarak. Takut tertular oleh penyakit misterius itu. Suara Ki Aksa melangkah masuk. Pemandangan di dalamnya membuatnya terdiam. Seorang lelaki terbaring di atas dipan, tubuhnya menghitam dengan kulit yang mengelupas di beberapa tempat. Pada bagian tubuh yang terkoyak, terlihat lubang-lubang kecil, seolah dagingnya digerogoti oleh sesuatu dari dalam. Bau busuk itu begitu menyengat, membuat Yuda menutup hidungnya dengan kain. Ki Aksa menatap tubuh itu dengan mata batinnya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Wajahnya semakin tegang dan akhirnya ia bergumam. Astagfirullah. Mbah, apa yang Mbah lihat? Ki Aksa mengusap wajahnya perlahan. Ada makhluk kecil yang tak kasat mata
Mereka seperti lintah hitam tetapi ukurannya sangat kecil. Mereka inilah yang menyebabkan tubuh ini membusuk. Makhluk-makhluk itu menekan luka di tubuhnya dan menyebarkan kematian perlahan. Yuda tertegun mendengar jawaban kakeknya. Pandangannya beralih ke arah luar rumah, ke arah batas alas Pamujan yang samar terlihat di kejauhan. Ada sesuatu di dalam sana yang mulai bangkit. Mas Kusno, semalam jenengan kemana? Atau mungkin merasakan sesuatu sebelum luka ini muncul? Tanya Yuda, nada suaranya penuh rasa ingin tahu. Mas Kusno menggeleng lemah, wajahnya pucat namun tetap berusaha menjelaskan. Aku tidak kemana-mana. Sepulang dari sawah saya hanya beristirahat seperti biasa. Tapi malamnya entah kenapa seluruh tubuh saya tiba-tiba gatal. Semakin lama rasa gatal itu berubah menjadi perih, sampai akhirnya luka-luka ini muncul. Penjelasan itu membuat dahi Yuda berkerut. Pikirannya menerawang, mencoba mencari jawaban. Ingatannya seketika tertuju pada satu tempat. Tempat yang tidak jauh dari rumah Mas Kusno. Mbah, apa ini ada hubungannya dengan alas Pamujan? Ki Aksa terdiam, sorot matanya tajam seperti menembus dimensi lain. Akhirnya ia mengangguk perlahan, suaranya berat dan penuh kewaspadaan. Kemungkinan besar iya. Hutan itu sudah lama menjadi tempat bersemayamnya makhluk-makhluk gaib. Jika segel yang melindungi desa dari pengaruhnya benar-benar retak, ini baru permulaan. Sesuatu yang lebih besar bisa saja datang tidak lama lagi. Mendengar jawaban kakeknya, Yuda merasa cemas, namun ia tidak membiarkan ketakutan itu menguasai dirinya. Ki Aksa segera memberikan perintah. Yuda, bawa Mas Kusno ke pendopo. Kita akan mencoba menyembuhkan lukanya. Panggil beberapa warga lainnya mengalami gejala serupa. Malam itu pendopo besar di kediaman Trajolopati berubah menjadi tempat yang dipenuhi doa dan harapan. Ki Aksa berdiri di tengah pendopo memimpin ritual mengusir wabah yang telah melanda desa. Warga yang sakit dibaringkan di atas tikar, sementara Yuda dan beberapa pemuda desa berdiri mengelilingi mereka, memegang lampu minyak untuk menerangi tempat itu. Ki Aksa mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Nada bacaannya mantap, penuh keyakinan. Suara itu menggema di dalam pendopo, menembus malam yang dingin. Para pemuda mengikuti dengan bacaan yang mereka hafal, menciptakan suasana yang khusyuk namun juga menegangkan. Ki Aksa dapat melihat makhluk-makhluk kecil berwarna hitam yang menempel di tubuh para warga yang sakit itu. Mereka mulai menggeliat seperti terbakar oleh kekuatan doa yang dilantunkan. Suara erangan mereka menggema, tidak terdengar oleh telinga biasa, tetapi Ki Aksa tahu mereka sedang menderita. Perlahan makhluk-makhluk itu lenyap satu persatu, meninggalkan tubuh para warga yang sempat mereka serang. Para warga mulai merasa lebih baik, bercak hitam di tubuh mereka memudar dan rasa perih yang mereka alami perlahan menghilang. Alhamdulillah. Wajah Yuda menunjukkan rasa lega, namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Keesokan paginya kabar buruk kembali menghampiri mereka. Mbah, Mas Kusno yang semalam sudah membaik tiba-tiba jatuh sakit lagi. Luka-lukanya kembali terbuka, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Ki Aksa yang sedang memutar tasbih kayu di tangannya langsung menghentikan gerakannya. Ia menatap cucunya dengan raut wajah yang semakin tegang. Astagfirullah, jadi makhluk-makhluk itu kembali. Yuda mengangguk. Iya Mbah, bahkan luka-luka itu menyebar lebih cepat. Ki Aksa berdiri dari duduknya, sorot matanya penuh kekhawatiran. Doa yang kita bacakan hanya mampu mengusir makhluk-makhluk itu sementara. Selama sumber masalahnya belum ditemukan dan dihentikan, wabah ini akan terus kembali.
Yuda terdiam, otaknya memutar kembali kejadian-kejadian yang ia lihat. Tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Mbah, mengapa hanya warga yang tinggal di tepi alas Pamujan yang terkena wabah ini? Warga yang tinggal di tengah desa atau lebih jauh dari hutan tidak ada yang sakit. Ki Aksa mengangguk, menyadari keganjilan itu. Benar Yuda, makhluk-makhluk itu sepertinya keluar dari alas Pamujan. Mereka hanya menyerang orang-orang yang berada di dekat perbatasan hutan. Dengan berat hati, Ki Aksa mengambil keputusan besar. Ia mengumpulkan seluruh warga desa yang tinggal di dekat alas Pamujan di pendopo, lalu menjelaskan situasi. Kalian semua harus meninggalkan rumah kalian untuk sementara waktu. Ini demi keselamatan kalian. Tidak ada yang boleh kembali ke perbatasan hutan sampai wabah ini benar-benar hilang. Sejumlah warga langsung memprotes keputusan tersebut. Seorang pria tua dengan wajah lelah maju ke depan. Tapi Ki, kalau kami tinggalkan rumah, bagaimana dengan ladang dan ternak kami? Itu satu-satunya mata pencaharian kami. Yuda yang berdiri di samping Ki Aksa maju selangkah. Pak, kalau kalian menjadi korban wabah ini, apakah kalian masih bisa kembali ke ladang atau mengurus ternak kalian? Tolong dengarkan Mbah Aksa, ini untuk kebaikan semua. Dengan berat hati, warga akhirnya setuju. Mereka dipindahkan ke area yang lebih aman. Jauh dari batas hutan, pemuda-pemuda desa membantu proses evakuasi, membawa barang-barang penting ke rumah-rumah yang telah disiapkan. Setelah memastikan para warga berada di tempat aman, Ki Aksa memutuskan untuk menyelidiki keadaan di alas Pamujan. Ia membawa Yuda dan beberapa anggota keluarga Trajolopati yang dipercaya untuk menemaninya. Perjalanan menuju alas Pamujan terasa mencekam. Semakin mendekati batas hutan, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara binatang, hanya suara langkah kaki mereka yang menginjak tanah basah. Udara dingin bercampur bau anyir darah membuat suasana semakin ganjil. Bau sekali darah. Yuda menutup hidungnya dengan kain. Yang lain mengangguk. Wajah mereka menunjukkan rasa tidak nyaman. Bau anyir itu semakin menyengat saat mereka mendekati tengah hutan. Tepat ketika mereka mencapai tengah alas Pamujan, langkah mereka serempak terhenti. Di hadapan mereka sesuatu yang mengerikan terlihat jelas di tengah kabut yang menggantung di antara pepohonan. Pemandangan itu membuat mereka terdiam. Apa yang terjadi dengan Candi Pamujan itu? Suara Jatmo bergetar, matanya menatap ngeri ke arah depan. Semua orang yang ada di sana terdiam. Tubuh mereka membeku seperti dilanda hawa dingin yang tidak biasa. Dari kejauhan, asap hitam terlihat mengepul dari arah Candi Pamujan. Tempat gerbang arwah berada, asap itu tebal, meliuk-liuk seperti ular yang menari di udara, memancarkan aura kelam yang menusuk hingga ke tulang. Ki Aksa berdiri mematung, wajahnya penuh dengan keprihatinan. Ia merasakan sesuatu yang berat menekan dadanya, membuat nafasnya terasa sesak. Segel itu sudah retak, ujarnya pelan. Suaranya nyaris tidak terdengar, namun setiap kata membawa beban besar yang menggantung di udara. Yuda menoleh cepat ke arah kakeknya, matanya penuh kecemasan. Apa yang harus kita lakukan, Mbah? Suaranya tercekat di tenggorokan. Ki Aksa tidak segera menjawab. Langkahnya perlahan mendekati Candi Pamujan. Setiap gerakannya penuh kehati-hatian, seolah takut mengganggu sesuatu yang sedang mengintai dari balik kabut gelap yang mulai menyelimuti tempat itu. Semakin dekat mereka ke candi, semakin jelas suara gemuruh dari dalam, seperti ratusan suara yang berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti. Suara itu disertai bisikan-bisikan tajam yang menggema di telinga mereka, membuat bulu kuduk berdiri tanpa permisi. Ada yang sengaja melemahkan segel ini, ucap Ki Aksa. Akhirnya suaranya tegas meski getaran kecil terdengar di ujung kalimatnya, yang menuju ke arah tanah basah yang penuh dengan cairan merah gelap bercampur dengan lumpur.
Yuda mengerutkan dahi, pandangannya tertuju ke tanah. Bau anyir samar tercium dari arah cairan itu. Darah. Jadi segel ini dilemahkan dengan tumbal. Ki Aksa mengangguk. Darah telah ditumpahkan di sini. Segel ini tidak hanya dibuat dengan mantra tetapi juga pengorbanan. Jika darah terus mengalir di tanah ini, segel itu tidak akan bertahan lama. Yuda semakin tegang. Ia menoleh ke sekeliling dengan waspada. Matanya menyapu setiap sudut yang terlihat di antara kabut. Mbah, apakah mungkin pelakunya masih berada di sekitar sini? Tanyanya dengan suara yang lebih rendah, seolah takut sesuatu akan mendengar. Ki Aksa menggeleng perlahan. Tidak, jika mereka cukup kuat untuk melakukan ini, mereka pasti sudah pergi. Hanya orang-orang dengan ilmu hitam tingkat tinggi yang berani bermain-main dengan segel ini. Semakin lama mereka berdiri di dekat Candi Pamujan. Tekanan yang keluar dari gerbang arwah semakin kuat. Seolah-olah sesuatu dari balik gerbang itu sedang berusaha keluar, menekan batas tipis yang tersisa. Salah satu anggota keluarga Trajolopati yang ikut bersama mereka tiba-tiba jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi seperti kehilangan semua darah di tubuhnya. Nafasnya tersengal-sengal seperti udara di sekitarnya menjadi terlalu berat untuk dihirup. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Ki Aksa membantu pria itu berdiri, tangannya menopang tubuh yang gemetar. Tempat ini sudah terlalu berbahaya. Kita harus kembali ke desa untuk mempersiapkan perlindungan jika gerbang arwah benar-benar terbuka. Kita akan menghadapi bencana yang jauh lebih besar. Mereka semua segera berbalik meninggalkan Candi Pamujan dengan langkah tergesa-gesa. Namun di setiap langkah itu perasaan takut dan was-was seolah mengikuti mereka. Ki Aksa berjalan paling depan, sesekali menoleh ke belakang memastikan tidak ada yang tertinggal. Kabut mulai turun lebih tebal, menyelimuti hutan seperti selimut kelam yang menyembunyikan apa saja yang ada di dalamnya. Dalam hati, Ki Aksa tahu bahwa ini baru permulaan. Jika segel itu benar-benar hancur, gerbang arwah akan terbuka lebar dan makhluk-makhluk dari dimensi lain akan bebas memasuki dunia manusia. Mereka tidak hanya akan membawa kehancuran, tetapi juga kegelapan yang tidak akan bisa dipulihkan. Desa kerajaan. Sore itu suasana di rumah Mbah Arya terasa berat. Seperti udara di dalam ruangan mendadak menjadi lebih tebal. Di luar langit mulai memerah, matahari yang hampir tenggelam memancarkan warna jingga yang samar. Namun di dalam, waktu seolah berhenti, tertahan oleh ketegangan yang menggantung. Semua yang berkumpul di sana, Mbah Arya, Mbah Seno, Arlingga, Juna, Reza, dan Kuncoro, duduk dalam diam, tidak ada suara kecuali detak jam dinding yang terdengar pelan, seirama dengan rasa khawatir yang semakin menumpuk. Sudah 5 hari berlalu sejak kejadian di Sendang Lawean ketika Mahendra dan Aswan terperangkap di alam lain. Semua usaha untuk menemukan jalan keluar bagi mereka tidak membuahkan hasil. Kini mereka hanya bisa berharap bahwa pertemuan sore ini akan membawa titik terang sebelum waktu benar-benar habis. Di tengah ruangan, Laras duduk bersila, kedua tangannya saling menggenggam erat di depan dada, seakan berusaha menenangkan dirinya. Wajahnya tegang tetapi matanya menunjukkan tekad yang kuat. Ia tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk menyampaikan pesan yang diterimanya semalam. Mbah Arya, semuanya. Laras akhirnya membuka suara. Suaranya pelan namun cukup jelas untuk didengar oleh semua orang di ruangan itu. Semalam Mahendra datang menemui aku. Ucapan Laras langsung memecah keheningan. Mata semua orang tertuju kepadanya, penuh keterkejutan. Tidak ada yang langsung berbicara, tetapi ekspresi mereka jelas menggambarkan rasa penasaran dan kebingungan. Kamu yakin itu Mahendra, Ras? Reza mencoba memastikan, wajahnya tampak tegang. Laras mengangguk cepat. Iya, aku yakin.
Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menemui aku, tapi aku tahu itu benar-benar Mahendra. Apa yang dia katakan kepadamu? Tanya Arlingga meski terdengar ragu, nada suaranya menunjukkan rasa ingin tahu yang besar. Laras menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab. Dia bilang dia sedang mencari jalan keluar dari alam tempatnya terperangkap. Tapi dia juga menyebut sesuatu tentang gerbang arwah dan katanya gerbang itu terhubung ke sebuah hutan di dunia kita. Hutan itu bernama Alas Pamujan. Alas Pamujan? Gumam Mbahseno alisnya berkerut dalam. Nama itu jelas membangkitkan sesuatu dalam ingatannya. Laras mengangguk lagi. Iya mbah, dia bilang dia tidak sendirian di sana, dia bersama eyangnya. Eyang? Eyang siapa? Arlingga mengulang kata itu, suaranya penuh rasa heran. Eyang dari Trajayan Daru. Begitu nama itu disebutkan, suasana di ruangan berubah. Ketegangan yang sudah berat menjadi semakin mencekam. Semua mata kini tertuju pada Mbah Arya yang duduk bersila di sisi ruangan. Ia tampak berpikir keras seperti sedang mengurai sesuatu dari ingatannya. Apa mungkin itu Eyang Sena? Tanya Mbah Sena memecah keheningan. Mbah Arya menyipitkan matanya, mencoba mencari jawaban. Entahlah, aku ragu kalau itu Eyang Sena. Tapi jika memang bersama salah satu leluhur Trajayan Daru, aku yakin mereka akan baik-baik saja. Mendengar itu, semua orang mengangguk perlahan. Mereka tahu betapa tangguhnya keturunan Trajayan Daru. Dalam banyak permasalahan sebelumnya, mereka telah melihat kekuatan dan kebijaksanaan yang diwariskan oleh keturunan Trajayan Daru, yang tidak lain adalah Mbah Arya, Mahendra, dan Aswan. Namun Mbahseno yang duduk di sudut ruangan tampak belum sepenuhnya tenang. Wajahnya menunjukkan bahwa ia sedang mengingat sesuatu yang penting. Alas Pamujan. Gumamnya kali ini lebih pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Ia mengangkat wajahnya menatap semua orang di ruangan itu dengan sorot mata yang penuh keseriusan. Nama itu tidak asing bagiku, aku rasa. Aku pernah membaca sesuatu tentang itu, tentang sebuah segel di hutan yang menjadi pusat dimensi antara alam manusia dan alam lain. Perkataan itu membuat semua orang menahan napas. Suasana hening menunggu penjelasan lebih lanjut dari Mbahseno. Di mana, Mbah? Itu ada di kitab peninggalan leluhur kami, Juna. Kitab dari keluarga Trawiratama. Di sana disebutkan bahwa segel itu diciptakan untuk menahan sesuatu yang tidak boleh dilepaskan ke dunia manusia. Seperti apa tempatnya, Mbah? Ada petunjuk lokasi di kitab itu? Mbahseno menggeleng pelan. Tidak ada petunjuk pasti mengenai lokasinya. Yang aku ingat hanyalah deskripsi samar tentang hutan yang selalu diselimuti kabut dan memiliki gerbang yang dijaga oleh mantra leluhur. Arlingga dan Juna yang tidak ingin membuang waktu segera meraih ponsel mereka. Mereka mencoba mencari informasi apapun tentang Alas Pamujan. Namun meskipun mereka menggunakan berbagai kata kunci, hasil pencarian mereka nihil. Nama hutan itu seolah-olah tidak pernah tercatat dimanapun. Suasana kembali hening. Laras menatap semua orang di sekelilingnya, berharap ada satu dari mereka yang memiliki jawaban atau petunjuk lain. Namun yang terlihat hanyalah wajah-wajah yang penuh kebingungan dan kecemasan. Mbah Arya akhirnya akan bicara, suaranya tenang tetapi penuh kewibawaan. Jika Mahendra menyebut Alas Pamujan, maka kita harus memulai dari sana. Tempat itu adalah kunci, dan jika gerbang arwah memang berada di sana, kita tidak punya banyak waktu untuk bersantai. Tapi kita bahkan tidak tahu di mana lokasi pastinya, Mbah. Nama itu tidak muncul di peta atau catatan apapun. Ucap Juna di sudut ruangan. Reza dan Kuncoro masih sibuk mencari dengan gigi. Jari jemari mereka tidak henti-hentinya menggulir layar gawai, mencoba menemukan apapun yang bisa menjadi petunjuk. Hingga tiba-tiba Kuncoro berseru dengan nada penuh semangat. Apa lagi sih?
Mata Kuncoro membelalak saat menunjuk sesuatu di layar gawe Reza. Reza buru-buru menatap layar yang ditunjuk oleh Kuncoro, namun raut wajahnya langsung berubah kesal. Jangkrik iki lagi serius Coro. Iku cuma iklan mie instan promo mie jagoan pula. Kuncoro tidak tinggal diam, ia langsung menepis tangan Reza sambil berseru. Dudu iku Reza gemblung itu loh yang dibawanya. Mendengar keributan kecil itu, semua orang di ruangan langsung menoleh. Raut wajah mereka menunjukkan campuran rasa penasaran dan harapan. Reza yang awalnya kesal akhirnya memperbesar layar gawainya. Tatapannya tiba-tiba berubah serius. Oh iya benar, dudu promo mie jagoan. Apa itu? Ini tentang sebuah candi. Namanya Candi Pamujan. Menurut artikel ini, candi itu konon dianggap sebagai gerbang antara alam manusia dan alam roh. Ruangan itu langsung terdiam. Kata-kata Reza seakan menggantung di udara. Mbah Arya yang sejak tadi diam perlahan mengangkat wajahnya. Matanya menatap tajam ke arah Reza. Candi Pamujan. Mungkin itulah yang dimaksud dengan alas Pamujan. Hening, semua orang saling berpandangan. Dengan ketegangan di ruangan itu semakin terasa. Mereka tahu akhirnya mereka menemukan petunjuk yang selama ini mereka cari. Tetapi apa yang ada di balik petunjuk itu masih menjadi misteri yang menakutkan. Semua mata kini tertuju pada Mbah Arya. Wajah pria tua itu penuh dengan pertimbangan, seolah ia tengah menimbang keputusan yang sangat berat. Namun waktu tidak berpihak pada mereka. Mereka tahu bahwa keputusan harus segera dibuat. Kita hanya punya waktu 2 hari lagi. Kalau Mahendra benar-benar menuju gerbang itu, kita harus sampai di sana sebelum semuanya terlambat. Malam itu juga mereka mulai bersiap-siap. Alas Pamujan atau Candi Pamujan terletak di daerah terpencil yang memerlukan perjalanan panjang untuk mencapainya. Mbah Arya memimpin mereka dengan ketenangan khasnya, meskipun di hatinya ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Laras meski hatinya dia memilih untuk tinggal menemani Uti di rumah. Mbah, hati-hati yo. Kamu tidak perlu khawatir, Simba akan membawa mereka pulang. Balas Mbah Arya dengan senyuman percaya diri. Dengan langkah mantap, rombongan itu meninggalkan rumah Mbah Arya membawa serta harapan dan tanggung jawab yang begitu besar. Waktu terus berjalan dan setiap detik terasa seperti pengingat bahwa mereka tidak boleh gagal. Di balik bayangan malam, mereka melangkah menuju tempat yang belum pernah mereka datangi, membawa pesan dari alam lain yang bisa menjadi kunci penyelamatan. Namun tidak ada yang tahu apa yang menunggu mereka di alas Pamujan. Di alam yang berbeda, kami terus mengikuti Nyi Inten dan tiba di pasar desa. Tempat itu penuh dengan aktivitas yang lamban. Orang-orang bergerak pelan, hampir seperti boneka yang digerakkan tali. Suara keramaian seperti pasar pada umumnya, suara tawar-menawar, langkah kaki, bisik pelan yang samar. Aku merasa hawa di sekitar pasar itu aneh, sesuatu yang tidak bisa kulihat tetapi terasa jelas mengawasi kami. Kenapa berhenti, Eyang? Tanyaku saat melihat Nyi Inten tiba-tiba berhenti di tengah langkahnya. Dia tidak menjawab, tatapannya terpaku ke arah pasar. Raut wajahnya berubah serius, lebih dari biasanya. Aku dan Aswan langsung berjaga-jaga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Suasana di pasar yang sudah menekan kini terasa semakin berat. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Nyi Inten akhirnya menoleh ke arah kami. Ia mengangkat tongkatnya sedikit lalu berkata dengan nada datar, Ojo nganti jaluk jajan maneh. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah melewati pasar. Aku dan Aswan saling melirik. Hanya bisa menghela napas. Kami dianggap seperti anak 10 tahun yang sedang menemani neneknya jalan-jalan ke pasar. Sabar, biar begitu Eyangmu juga, Wan. Ujarku menenangkan Aswan yang berusaha keras menahan emosinya. Kami mengikuti Nyi Inten, namun belum jauh melangkah tiba-tiba Nyi Inten berhenti di tengah pasar. Ia berdiam, tongkatnya sedikit terangkat, matanya menyapu sekeliling dengan tajam.
Aswan yang merasa tidak ingin terkecoh dengan kelakuan Nyai Inten lagi melangkah lebih dulu, namun Nyai Inten seketika menarik pundaknya. Kali ini dirinya tidak sedang bercanda. Bocah, ikuti aku, bisiknya seraya melangkah ke arah sebuah bilik dagang yang kosong. Kami bersembunyi di balik anyaman bambu yang sebagian besar sudah lapuk. Ada apa, Yang? Tanyaku pelan, mencoba memahami kegelisahannya. ada yang tidak beres. Ada manusia lain di sini. Manusia lain? Aku dan Aswan saling pandang. Nyai Inten mengangguk. Kalau dia bisa bertahan di sini, berarti dia bukan manusia biasa. Kita harus berhati-hati. Sebelum kami sempat bertanya lebih jauh, sosok yang ia maksud akhirnya muncul. Seorang pria bertubuh tegap mengenakan pakaian kebesaran khas seorang patih kerajaan Jawa. Perlahan melangkah di tengah keramaian pasar. Sebuah belati terselip di pinggangnya. Auranya tidak biasa, kewibawaannya begitu ketara hingga membuat langkahnya terasa menggema. Meskipun pasar itu dipenuhi hiruk-pikuk suara pedagang dan pembeli, tatapan matanya lurus ke depan, tanpa sedikit pun menoleh ke kiri atau ke kanan, seolah ia berjalan membawa misi yang tidak dapat diganggu. Lihat sosok itu. Pria itu tampak tak menyadari kehadiran kami. Ia terus melangkah mantap menuju jalan setapak yang sama dengan tujuan kami. Kita ikuti dia. Perintah Nyi Inten singkat tetapi penuh ketegasan. Kami mengikuti pria itu dari kejauhan, menjaga jarak sambil sesekali bersembunyi di balik pohon dan semak belukar. Jalan setapak yang ia tempuh semakin sempit, diapit oleh pohon-pohon tua berakar besar yang mencuat ke permukaan tanah. Rasa penasaran mulai melingkupi pikiranku, tetapi langkah kaki pria itu terlalu mantap untuk sekedar mengarah ke tempat biasa. Eyang, siapa sebenarnya dia? Tanyaku, akhirnya tidak mampu menahan rasa ingin tahu. Nyi Inten hanya menoleh sedikit. Wajahnya serius dan kaku. Entahlah, aku tidak mengenalnya, tapi wajahnya terasa begitu familiar. Kami terus berjalan dalam diam hingga langkah kami terhenti di depan pemandangannya tidak terduga. Sebuah kompleks candi kuno berdiri megah di tengah hutan. Batu-batunya dipenuhi lumut. Sebagian sudah runtuh dimakan usia, tetapi auranya tetap memancarkan wibawa yang tidak terlukiskan dan menyiratkan ancamannya tak kasat mata. Pria itu berhenti di pelataran candi terbesar, memandang sekeliling dengan gerakan perlahan, seperti sedang memastikan sesuatu. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya memancarkan kewaspadaan. Apa yang dia cari? Suara Aswan hampir tenggelam oleh desau angin yang bertiup dari arah candi. Nyi Inten tidak menjawab, hanya tatapannya yang kini berubah lebih tajam dan penuh kecemasan. Lalu dari arah candi terbesar sesuatu terjadi. Sebuah kepulan asap hitam muncul, membumbung ke langit, berputar membentuk pusaran yang semakin pekat. Udara berubah dingin, menggigit hingga ke tulang. Tak lama kemudian tetesan cairan mulai jatuh dari langit. Ini hujan. Namun bukan air yang jatuh, melainkan cairan merah pekat. Bau anyir menyeruak di udara. Hujan darah. Pria itu tertegun. Tangannya yang memegang tongkat kebesaran bergetar halus, tetapi ia tetap berdiri tegak. Apa itu? Bisikku dengan suara gemetar, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Itu adalah tanda seseorang telah membuka gerbang arwah menggunakan darah manusia. Darah manusia? Nyi Inten mengangguk perlahan, matanya tak lepas dari pusaran asap hitam yang semakin besar. Jika ada yang menumpahkan darah di alas Pamujan, segel di tempat itu akan melemah. Gerbang itu tidak hanya membuka jalan bagi roh-roh yang ingin kembali ke alam manusia, tetapi juga melepaskan mereka yang telah terkurung di tempat ini. Mereka akan lepas kendali. Seolah menegaskan ucapannya, sosok-sosok mulai keluar dari candi terbesar. Mereka melayang liar di udara, berteriak dengan suara melengking yang memekakkan telinga.
Bayangan hitam itu menyerupai manusia tetapi tidak sepenuhnya. Sebagian besar hanyalah kabut gelap yang berputar seperti asap. Suasana menjadi begitu menyesakan, seolah udara di sekitar kami telah direnggut oleh kehadiran mereka. Namun itu bukan hal yang paling menakutkan di dalam candi yang sama. Dua sosok muncul. Yang pertama adalah seorang pria tua berambut panjang. Tubuhnya kurus tetapi auranya luar biasa kuat. Matanya berkilau redup seolah nyalanya hampir padam, tetapi tetap menatap tajam ke arah orang itu. Di sampingnya berdiri sosok makhluk yang membuat darahku membeku. Tubuhnya hitam legam, berselimut asap tebal, bertaring panjang dan mengenakan pakaian kebesaran kerajaan. Sosok itu jauh lebih besar daripada pria tua di sebelahnya, hampir sebesar raksasa. Dengan sepasang mata merah menyala yang tampak menyala di balik kabut hitam yang menyelimutinya. Nyi Intan menarik nafas tajam, wajahnya penuh ketegangan. Jogopati Duranggoro. Dia adalah patih dari kerajaan Astana Bumi, seseorang yang telah menapaki jalan ilmu terlarang, memanfaatkan kekuatan dari alam gaib untuk ambisinya sendiri. Astana Bumi? Aswan menoleh ke arahku, tatapannya penuh dengan pertanyaan yang sama seperti yang berkecamuk di pikiranku. Namun kami memilih untuk diam, menahan diri sambil memperhatikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pria yang kami ikuti itu tampak terpaku di tempatnya, wajahnya menampilkan ekspresi terkejut, seolah apa yang ia saksikan di depannya benar-benar tidak terduga. Namun sebelum ia sempat bergerak atau melakukan apapun, makhluk hitam itu melangkah maju. Tatapan matanya yang penuh kegelapan langsung mengarah padanya, seolah menusuk hingga ke dalam jiwa. Kami hanya bisa terdiam, membeku di balik semak-semak, menatap dua sosok yang berdiri di pelataran candi. Aura gelap yang dipancarkan oleh makhluk bernama Jogopati Durangkoro begitu kuat, membuat udara di sekeliling terasa berat. Tubuhku seperti tertahan oleh beban tak kasat mata. Ndra, makhluk itu, dia bukan makhluk sembarangan. Aku mengangguk pelan, merasakan ketegangan yang sama. Bahkan tanpa bergerak, Jogopati Durangkoro memancarkan kekuatan yang membuat bulu kuduku berdiri. Pandanganku beralih ke pria berpakaian kebesaran di hadapannya. Meski tampak kecil dibandingkan Jogopati, pria itu berdiri dengan wibawa yang tidak kalah besar. Bahunya tegak, langkahnya mantap, meskipun sorot matanya menunjukkan bahwa ia sadar betul akan bahaya besar yang tengah ia hadapi. Eyang, apa kita harus membantu orang itu? Kalian tidak boleh ikut campur. Kenapa, Yang? Dia sendirian, kita bisa... Tidak. Nada suaranya Intan begitu tajam hingga membuatku terdiam. Ia menatapku dalam, sorot matanya serius. Ini bukan urusan kalian. Urusan mereka berbeda zaman, berbeda waktu. Campur tangan kalian hanya akan membuat semuanya semakin kacau. Kata-katanya membuatku menahan diri meskipun rasa penasaran terus menggerogoti pikiranku. Eyang mengenalnya? Tanyaku akhirnya, suara pelan. Nyi Intan terdiam sejenak sambil mengangguk pelan. Iya, dia berasal dari zaman yang sama denganku. Pertanyaan itu membuat pikiranku kacau. Bagaimana mungkin orang yang hidup di zaman kerajaan kini ada di depan mataku? Tapi aku tahu di tempat ini logika hanyalah konsep yang sia-sia. Hal-hal di luar batas manusia bisa saja terjadi. Kami tetap bersembunyi memperhatikan dengan nafas tertahan. Pria berpakaian kebesaran itu akhirnya berbicara, suaranya lantang penuh keyakinan meskipun ia tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Jogopati, aku diutus oleh Prabu Arjuna Wirabumi untuk menghentikanmu. Kau telah mengubah tatanan alam dan dosa-dosamu pada jiwa-jiwa tidak bersalah. Tidak akan aku biarkan begitu saja. Jogopati tertawa, suaranya berat dan menggema di seluruh pelataran candi, menambah suasana yang sudah mencekam. Patih Ajiwirat
Wiratama, kau memang selalu menjadi pelayan setia, tapi kau terlambat. Aku telah berhasil menggunakan ajian pecah rogo melalui tubuh manusia ini. Aku kini memiliki 2 jiwa, kau tidak akan bisa menghentikanku. Aswan dan aku saling berpandangan. Nama yang disebutkan tadi menggema di kepalaku seperti lonceng peringatan. Aswan, nama belakang Prabu Danpati itu terdengar familiar ya. Aswan mengangguk pelan, mengerti tujuan maksudku kepada siapa. Mereka pasti akan terkejut kalau kita menceritakan ini pada mereka. Di samping kami, Nyi Inten tampak tersentak mendengar kata ajian pecah rogoh. Matanya melebar, wajahnya berubah serius. Tidak mungkin dia berhasil melakukannya. Memangnya apa itu ajian pecah rogoh, Eyang? Ia menarik nafas panjang lalu berbicara dengan nada datar namun berat. Ajian pecah rogoh adalah ilmu terlarang. Ilmu ini memungkinkan jiwa penggunanya terbagi menjadi 2 atau lebih. Dengan begitu meskipun satu bagian jiwa terluka, bagian lainnya tetap utuh. Bahkan luka-luka yang diterima akan sembuh dengan sendirinya. Aku terdiam mencoba memahami maknanya. Aswan di sebelahku tampak berpikir keras. Jadi pria tua di samping Jogopati itu. Aswan mengarahkan pandangannya ke sosok rentai yang terlihat rapuh tetapi memancarkan aura kegelapan yang sama. Iya, itu adalah tubuh yang dirasuki oleh pecahan jiwa Jogopati. Karena itu, tubuh itu memiliki aura yang sama dengannya. Aku baru tahu ada ilmu seperti itu. Orang di zaman itu memang di luar kemampuan orang biasa. Kami kembali memperhatikan, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Di pelataran candi, Pati Aji Wiratama melangkah maju menatap Jogopati dengan mata membara. Pecah rogo atau tidak, aku tidak akan membiarkanmu merusak tatanan alam ini lebih jauh. Kau bisa mencoba, Aji, tapi aku sudah membuka portal pusaran dimensi. Abdi-abdiku akan segera membawaku melintasi zaman. Pati Wiratama tersentak, matanya melirik ke atas pusaran besar yang berputar di langit atas candi. Dari sana suara menderu semakin keras seperti ribuan roh yang sedang bergegas keluar. Sosok kakek tua yang berdiri di samping Jogopati tiba-tiba melompat ke udara, melesat dari satu candi ke candi lainnya dengan gerakan yang mustahil dilakukan manusia biasa. Ia meluncur menuju pusaran dimensi, tubuhnya menyatu dengan asap hitam yang mengelilinginya. Dia akan membawaku ke zaman baru. Aku tidak akan membiarkanmu. Teriak Pati Wiratama yang berlari mengejar sosok kakek itu, melompat dari bebatuan menuju arah pusaran. Namun sebelum ia berhasil mendekati Jogopati mengayunkan tinjunya, tinju itu mengenai dada Pati Wiratama dengan kekuatan besar, membuatnya terpental mundur sejauh beberapa meter. Pati itu butuh bantuan. Tetap di tempat kalian, ini bukan pertempuran kalian. Apapun yang terjadi jangan campur tangan. Meski hati kecilku ingin bergerak, tatapan tajam Nyi Inten membuatku menahan diri. Aku hanya bisa menonton menyaksikan bagaimana sebuah pertempuran besar yang melibatkan masa lalu sedang terjadi di depan mataku. Di pelataran candi yang berlumuran aura gelap, pertarungan antara Pati Aji Wiratama dan Jogopati Durangkoro berlangsung sengit. Kedua sosok itu saling menerjang tanpa ada yang mundur. Jogopati dengan tubuh hitam legamnya melayang beberapa meter di udara, menyerang dengan kekuatan yang membuat tanah bergetar. Namun Pati Aji Wiratama tidak kalah. Dengan tangan kosong ia menghadapi setiap serangan itu dengan ketangkasan yang luar biasa, menghindar dan membalas dengan pukulan-pukulan yang tampak menghantam seperti baja.
Aku dan Aswan tidak bisa berkata-kata, hanya menonton dengan napas tertahan. Setiap gerakan mereka memancarkan kekuatan yang sulit dipercaya. Aku mengagumi keberanianmu, Aji, tapi keberanian saja tidak cukup untuk melawan takdir. Dia melayang lebih tinggi, mengangkat tangannya, lalu berteriak dengan suara yang cukup keras hingga memekakkan telinga. Kondorupa Laraireng. Dari arah kompleks candi terdengar suara berdebam yang berat. Tanah bergetar seperti ada sesuatu yang sangat besar sedang mendekat. Aku memalingkan pandangan ke sumber suara dan tubuhku merinding. Dari balik bayangan candi yang runtuh muncul sesosok makhluk raksasa, Buto. Tubuhnya setinggi 10 meter, kekar dengan otot-otot yang terlihat seperti baja hitam. Rambutnya panjang kusut dan bergerak-gerak seperti terhembus angin malam. Kulitnya legam memancarkan aura menakutkan. Di sisi lain, suara desis yang panjang terdengar dari candi kecil di dekatnya. Seekor ular hitam besar merayap keluar, tubuhnya sebesar batang pohon. Panjangnya mencapai 5 meter, kepala ular itu tidak seperti ular biasa. Ia memiliki wajah manusia dengan rambut putih panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Matanya menyala merah penuh kebencian. Patih Aji Wiratama berdiri di tempatnya menatap 3 sosok mengerikan yang kini mengelilinginya. Namun tidak ada sedikit pun rasa gentar di wajahnya. Dengan tenang, ia mengulurkan tangan ke pinggangnya, menarik sebuah belati pendek yang selama ini tersimpan di sarungnya. Belati itu memancarkan sinar seperti menghembuskan hawa kehidupan di tengah aura kematian yang menyelimuti tempat itu. Aku dan Aswan terperangah. Indra, belati itu. Iya, Wan. Tidak salah lagi. Itu belati Kudrawinata.